selamat pagi adik-adik. adik-adik. Kak, kayaknya kita berdua doang ya? Iya, berdua aja. Tapi kayaknya kita bakal ditemani seseorang deh, Kak. Cantik apa ganteng? Kak Saud sih maunya yang cantik-cantik. Ya, berarti Kak Ayu nggak kedapetan yang ganteng dong. Oh, nggak bercanda. Ya udah Kak, panggilin aja. Siapa sih Kak kira-kira? Siapa ya kita panggil pakai apa ya kayak enaknya? Atau dia muncul sendiri? Kayaknya muncul sendiri deh nanti, Kak. Siapa ya? Siapa ya? Ada Raisa. Ternyata teman kita ada Raisa sekarang ya, Kak ya. Iya. Halo Raisa. Halo Kak Ayu, halo Kak Saud, halo teman-teman. Yeay, ada Raisa nih. Raisa sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Ya, kita akan mau menyanyikan satu lagu pujian untuk membuka ibadah kita. Kita ambil sikap yang baik, lipat tangan. Kita nyanyikan lagu Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu. Sembah Kau Allah Maha Kudus, sembah Kau Allah Maha Kudus, tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih di pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah online Komisi Sekolah Minggu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bersama kami, agar jalannya ibadah kami ini boleh berjalan dengan hikmat, dan kami boleh penuh sukacita menikmati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan yang ada di rumah, biarlah Tuhan menjaga dan memberkati setiap kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mau kasih pujian juga nih Kak. Betul Kak. Karena
udah dikasih kesehatan sama Tuhan. Kesehatan, badan yang sehat. Terus Terus bisa melihat matahari juga. iya, matahari. Malam-malam Bisa ngeliatnya apa ngeliat, Kak? ngeliat bulan ya Kak Raisa ya. Matahari di pagi hari, bulan di malam hari. Iya betul. Kita mau nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Pakai gerakannya adik-adik. Ayo Raisa. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Biarlah nama Tuhan dipuji Kak. Iya, kita mau memuji nama Tuhan dengan puji-pujian dan sikap hidup kita ya Kak ya. Betul Kak. Raisa, setuju nggak? Setuju. Yeay. Setuju banget. Kita mau nyanyiin lagu apa ya Raisa setelah ini? LOVE. LOVE. Yeay, kita mau nyanyi lagu LOVE. Berarti adik-adik sekolah minggu yang lagi duduk berdiri semua, ikuti gerakannya, kita nyanyi lagu LOVE sama-sama. Pakai gerakannya ya. I said L, I said L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. I said L, I said L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. I said L, I said L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. I said L, I said L-O, L-O-V-E, L-O-V-E. Everybody needs a love. 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 Choo 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 choo. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Yeay, adik-adik boleh Duduk lagi. Apa nih Kak? Kita sudah banyak berinteraksi lewat beberapa ibadah online yang minggu-minggu lalu ya Kak. Benar Kak Terus Saud. kita terus tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan pujian tadi LOVE. Tahu kan artinya LOVE apa? Kak Raisa tahu kan? LOVE artinya apa? I love kasih. Ya. Seperti yang kita akan berikan pada
pagi hari ini nih Kak, kita akan mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Pasti. Siapkan kolektor adik-adik ya yang di rumah. Dan jangan lupa nanti kalau sudah dikumpulkan, diberikan kepada majelis lingkungannya masing-masing. Ya, adik-adik sekolah minggu, nggak usah takut, persembahannya dikumpulkan berbarengan dengan orang tua atau anggota keluarga kita, nanti akan diserahkan ke gereja untuk digunakan oleh gereja dengan baik. Nah, kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Ya, kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa untuk memberikan persembahan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, dan saat ini kami sudah memberikan yang terbaik apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami, mama papa Tuhan dalam pekerjaannya. Kau mau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sempurnakan dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, udah waktunya nih Kak untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, benar sekali. Raisa sudah siap? Sudah. Apa yang harus dilakukan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang disiapin apa aja, Raisa? Ada Kita pegang Alkitab, Alkitab kita. Yang kedua apa lagi Kak Raisa? Buku tulis. buku Pegang tulis, terus pulpen. pulpen buat mencatat. Itu Yeay. adik-adik harus disiapkan ya, teman-teman semua yang di rumah. Lalu kita akan menyanyikan lagu Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali ikut salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik tadi udah memuji Tuhan nih lewat puji-pujian. Nah sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan nih. Nah namun sebelum itu kakak mau ngajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih senantiasa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini kami akan mau dengarkan isi cerita firman-Mu. Engkau berkati Tuhan agar kami bisa memahami akan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Nah, kembali lagi kita di ibadah online pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak dan Kak Merlin akan membawakan cerita tentang, masih dalam cerita tentang Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, masih tahu nggak sih Esau dan Yakub ciri-cirinya gimana? Nah, Esau itu badannya berbulu sedangkan Yakub enggak. Dan juga Esau suka berburu dan Yakub suka tinggal di rumah. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak akan menceritakan cerita perjalanan Esau ke Haran. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita tentang yang dibawakan oleh Kak Gaby pada minggu lalu? Nah, Kak Gaby menceritakan tentang Tuhan yang senantiasa menyertai Yakub dimanapun Yakub berada, termaksud dalam masa-masa pelarian Yakub yang dikejar oleh kakaknya Esau. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan kisah Yakub yang sudah sampai ke Haran. Lantas apa yang terjadi adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata pernyataan Tuhan tidak berhenti begitu saja. Tuhan tetap menyertai Yakub di sepanjang kehidupan Yakub. Bahkan Tuhan juga menjamin kehidupan Yakub, dan di sana Yakub akan menemui pamannya. Sebenarnya adik-adik, paman si Yakub ini belum mengetahui siapa pamannya bernama Laban. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau zaman dulu itu belum ada yang namanya handphone bisa melihat muka seseorang. Nah, jadi si Yakub belum mengetahui persis siapa si pamannya Laban. Nah, adik-adik, ini yang jadi masalah ya. Nah, untuk itu kakak akan menayangkan video singkat cerita tentang perjalanan Yakub ke Haran ke rumah pamannya. Kita saksikan bersama. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya.
Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel. Elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah adik-adik gimana? Udah lihat video yang cerita tentang kisah Yakub di rumah Laban kan? Nah adik-adik gimana? Yakub bekerja di rumah pamannya selama 14 tahun loh adik-adik. Itu pekerjaan yang sangat lama ya adik-adik. Tetapi Tuhan tetap menyertai kehidupan Yakub, memenuhi kebutuhan Yakub, menjamin kehidupan Yakub. Nah adik-adik, bukan hanya Yakub saja ya yang diberkati oleh Tuhan dan Tuhan menjamin kehidupannya, adik-adik juga. Dan Tuhan menjamin kehidupan adik-adik melalui kedua orang tua adik-adik, yaitu kasih sayang dari kedua orang tua menyekolahkan adik-adik, membesarkan adik-adik, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah adik-adik harus sering dengar-dengar kepada kedua orang tuanya ya. Jangan marah-marah kalau adik mau minta sesuatu, Pak aku minta sesuatu, Ma aku minta sesuatu, terus orang tuanya belum penuhi, terus adik-adik marah. Nggak boleh ya, karena Tuhan nggak suka loh perbuatan seperti itu. Jadi adik-adik harus tetap dengar-dengaran kepada orang tua. Nah sekian dari cerita dari kakak, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, ceritanya bagus banget. Kak Bagus. Saud sama Raisa. Iya, bagus sekali. Tadi yang cerita kasih apa ya, Raisa? Kak Merlin. Wah, Wow, betul. Kak Merlin. Terus tokohnya siapa ya? Kayaknya lupa. Yakub. Ya, Oh, Yakub. pertanyaan selanjutnya. Si Yakub kerja di rumah siapa, Raisa? Rumah Laban. Iya, Rumah rumah Laban. Laban. Wow. Berarti Raisa Raisa menyimak ceritanya Kak bener. Merlin ya. Iya, pasti di rumah teman-teman dan adik-adik sekolah minggu juga harus menyimak ceritanya dari Kak Merlin. Bagaimana Yakub dijamin kehidupannya, masa depannya oleh Tuhan. Meskipun dia bekerja di rumah Laban, tapi Tuhan menjamin kehidupannya. Seperti kita juga pasti akan dijamin oleh Tuhan. bener banget Kak Saud. Sekarang kita mau Respon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kasih Yesus. indah-indah. Oh indah. Raisa, udah apa gerakannya?
Sudah. Oh udah, Oke. teman-teman juga pasti yang di rumah juga sudah siap dong. Boleh yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang cowok ikutin Kak Saud, yang cewek ikutin Kakak dan Raisa. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Ya, adik-adik dan teman-teman, sekarang kita mau apa namanya ya Kak? Ngumumin Mengumumkan teman-teman kita. tentang kreativitas adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah. Raisa juga ya Iya, kemarin. minggu lalu kan kita udah lihat video Raisa dan siapa tuh? Raisa sama siapa kemarin? Mas Samuel ya. Oh, Mas Samuel sama Nyanyi. kakaknya. Heeh. Wow, suaranya bagus ya. Bagus, berani tampil di depan kamera, terus dikirim ke kita guru sekolah minggu, terus kita tampilin deh di ibadah sekolah minggu. Iya benar Kak Saud. Dan buat adik-adik yang berani juga, yang bisa nyanyi, nari, menggambar, terus membaca puisi, atau kayak siapa tuh Kak yang begini-gini nih? Main gitar kayak Ya, kayak Kak Denny, kayak Kak Ivan. Nah, Kak bisa. Tasya. Ya benar, bisa dikirimin langsung videonya ke nomor WhatsApp kakak-kakak sekolah minggu, atau bisa kirim ke gereja juga. Ya betul Kak. Atau kalau adik-adik sekolah minggu mau berani tampil di gereja langsung, datang aja. Ya kan, kita akan mengumpulkan video adik-adik sekolah minggu untuk ditampilkan di ibadah online kita. Ya betul. Tapi kalau udah ngumumin kayak gini nih Kak, rasa-rasanya udah pisah dong, kita udah mau selesai. Itu ya Kak. Padahal kayaknya baru sebentar kita bernyanyi bersama dengan Iya, Tuhan. kita mau pulang Raisa. Sedih nggak? Sedih. Ya sedih. Dengan Raisa sedih, aku juga ikut sedih. Tapi jangan sedih iya, juga ya tapi Kak. jangan berkecil hati dan jangan sedih, karena kami akan selalu ada untuk adik-adik sekolah minggu di ibadah online setiap hari Minggu ya Kak. Setiap hari Minggu. Iya, setiap hari Minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu tetap pantengin terus YouTube-nya YouTube yang akan di-share ya, yang dari akan kakak-kakak di-share. sekolah minggu Kita juga. akan ibadah online terus setiap Iya. minggunya. Benar. Seperti Raisa juga. Kita mau selesai ibadah adik-adik. Siapkan hati adik-adik. Kita mau selesai ibadah, lipat tangannya. Kita mau menyanyikan lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, 5-5 jari
adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih pada pagi yang ini kami telah mendengarkan isi cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya firman yang kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, namun dapat menjadi tertanam dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memelihara mereka di sepanjang kehidupan mereka, memberkati pendidikan mereka, agar pendidikan mereka berjalan dengan lancar dan mereka juga senantiasa diberi hikmat dan akal budi. Tuhan mendoakan juga bagi kedua orang tua adik-adik sekolah minggu, kiranya kedua orang tuanya senantiasa diberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan juga selalu diberi kesehatan tubuh. Tuhan, kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami selalu diberkati, kiranya negara kami tetap hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus, kami mengaku banyak salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak tebusan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan juga sering cuci tangan ya pakai sabun, dan terus kalau mau keluar harus sering pakai masker ya. Dan selamat Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.